Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian Tritunggal. Yesus mengajarkan tauhid, tidak ada Tuhan selain Bapa yang mengutus dirinya. Catat itu. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Sederhana bukan? Maka Yesus yang adalah manusia haram jada untuk dituhankan bagi orang-orang yang akalnya waras. Demikian, lanjut. Tidak apa-apa. Ini kami dianggap tidak waras, tidak apa-apa. Karena kami memahami bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Bapa yang diutus untuk menjadi manusia dan berkuasa dan di sorga gitu. Kalau Bang Yuma memahami itu nggak masalah sih. Sekarang gini aja, Bang Yuma kan memahami Paulus itu nabi. Itu dasarnya apa, Bang? Ya, dasarnya pengakuan asistennya sendiri di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada nabi di Antioquia bernama Saulus, dan pengikut dari Nabi Saulus inilah yang pertama kali disebut Kristen. Apakah itu tidak mencatut tulisan, Bang? Coba yang lengkap bagaimana ayat itu? Baik, saya bacakan Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Pak ya, supaya Bapak merasa tidak terzalimi di sini. Di dalam kitab saudara sendiri tercatat dengan sangat jelas bahwasanya pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu satu Hem, dan yang terakhir adalah Saulus. Jadi Saulus ini sebelum dia mengajarkan Kristen, dia sudah nabi duluan. Sebelum berubah nama menjadi Paulus untuk menjadi bunglon, dia sudah nabi. Pada saat namanya Saulus, dia sudah nabi. Oke ya? Dasarnya yang sebelum itu nabi gimana itu? Dasarnya kan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, kalau itu yang sebagai dasar, kalau menurut saya beda dengan pemahaman kami orang Kristen. Karena memang musuh Bapak adalah Bible. Cuma Bulus itu Paulus di tanah Arab, bukan? Iya, terserah kamu mau bulus, mau pulus, mau tertulis mau di apa, terserah tafsir urusanmu. Katir. Apakah lebih Ya baik udah. tafsirmu daripada tafsir Katir, Cuma? Ya udah, ya sudah, kau berimanlah kepada Paulus atau Bulus yang adalah Bulus utusan Nabi itu Isa mengajarkan apa di alaihissalam. tanah Arab menurut Ya sudah, Katir. kalau kamu Apakah lebih beriman, baik tafsir kalau Juma kamu daripada percaya tafsir kepada Katir? Bulus, maka mulai hari Ya, ini kau ini beriman Juma kepada nggak Nabi percaya Isa tafsir alaihissalam. Katir. Dengan demikian, kamu berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Katir. Kalau kamu percaya kepada Bulus, maka wajib hukumnya kau percaya kepada Nabi Isa. Kalau kau percaya kepada Nabi Isa, maka wajib hukumnya kau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti wajib hukumnya kau beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, silakan bersyahadat. Selesai. Jangan kau ambil bulus, lalu kau buang yang lain. Itu bahlul namanya, bahlul. Bang Yuma, ini Bang Yuma. Gimana Bang? Bang Yuma, ini. Terlalu banyak ketawanya. Ini Bang Yuma, ada pemahaman Bang Yuma yang orang Kristen yang menganggap bahwa Paulus itu nabi, itu ada nggak, Bang? Ya kalau bukan nabi, lalu dari mana tulisan 14 buku ini dia dapatkan? Dari mana? Bukankah di dalam Bilangan 23 nomor 6? Ya, di situ diterangkan, bila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan. Bilangan 12 nomor 6 ya. Bila di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka. Oke? Aku akan menyatakan diriku kepada mereka melalui penglihatan dan berbicara kepada mereka melalui mimpi. Dengarkanlah firmanku ini, Bilangan 12 nomor 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan mereka.
dan akan berkata kepada mereka melalui mimpi. Itu nabi. Nah, kalau tulisan 14 buku karangan Paulus ini bukan berasal dari penglihatannya Paulus terhadap firman, terhadap Tuhan yang menyatakan diri kepada dirinya, pertanyaan saya, tulisan 14 buku yang segitu tebal yang menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan itu Paulus dapatkan dari mana? Berguru sama bom-bom gitu. Dia belajar ke bom-bom. Saya tanya dulu kepada saudara, 14 buku, saya tanya dulu Pak Yusuf, 14 buku milik Paulus ini, itu firman Tuhan atau karangan? Paulus sendiri jawab. Itulah perbedaan pemahaman saat Loh kok ini. jadi perbedaan? Saya sedang bertanya kepada saudara, 14 buku Paulus karangannya ini firman Tuhan atau dongeng sebelum tidur? Jawab. Itu penjelasan firman Nggak ada jawaban. Berarti nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban kan? Saya ulang pertanyaan saya. 14 buku karangan Paulus ini firman Tuhan atau dongeng sebelum tidur? Jawab. Firman Tuhan yang dijabarkan sebagai firman Tuhan. Dengan demikian Saulus itu nabi. Ini Bang. Iya, silakan. Ini ternyata perkataan Bang Zuma tadi itu ada dalilnya loh. Bisa bisa dibesarkan, Bos. Tadi kan Bang Zuma sempat bilang ya, kalau memang Anda beriman kepada Paulus, maka seharusnya Anda seperti Paulus, beriman bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah hamba Tuhan, ciptaannya dan utusannya. Ternyata saya temukan ini dalilnya nih, saya baru nemu ini. Nah, kalau ingin ikuti Paulus harusnya ini nih. Bentar. Ini coba Anda buka di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir ya. Imam Ibnu Katsir bab juz 2 halaman 530. Juz 2 halaman 530. Ini ternyata tertulis begini loh ini. Wa hasuna imanu Bulis atau Paulus bil Masih. Keimanan Paulus itu sangat baik mengenai Al-Masih alaihi salam. Keimanannya bagaimana mengenai Al-Masih? Annahu Abdullah, bahwa Al-Masih adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Ini berarti Paulus itu keimanannya kepada Al-Masih adalah annahu Abdullah wa rasuluh, bahwa Paulus itu adalah hamba Tuhan, ciptaannya dan utusannya. Ini di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir. Jediar. Lanjut Bang Zuma. Ya udahlah, itu oleh-oleh buat dia yang tadi. Ya gimana Pak Yusuf? Bang Juma, saya belum jawab. Iya, silakan. Iya, tadi kan Bang Juma mengatakan Paulus itu nabi, dasarnya tadi itu seperti itu ya. Katolik atau Kristen secara menyeluruh tidak mengatakan bahwa Paulus itu nabi. Paulus adalah pengajar. Paulus yang menyampaikan, menerjemahkan firman-firman itu pada murid-muridnya. Termasuk mengapa kok banyak kitab, 14 atau berapa, itu bentuknya adalah surat. Surat pengingatan pada waktu menjadi guru di wilayah masing-masing, di Roma, Antioquia, dan sebagainya. Surat-surat mengingatkan kembali apa yang telah diajarkan berdasar firman-firman yang ditangkap oleh dia, oleh Paulus itu, gitu loh Bang. Gitu. Berarti 14 buku itu bukan firman Tuhan ya? Pak, itu terjemahan Bang. Terjemahan surat, itu kan surat Paulus ke Roma, surat Paulus ke Antioquia. Iya, kan maksud saya, berarti 14 buku karangan Paulus ini bukan firman Tuhan kan? Menerjemahkan firman Bang. Menerjemahkan. Kalau menerjemahkan firman, berarti ada lebih awal konteks tertulis dari firman Tuhan itu, lalu kemudian diterjemahkan. Ya, dia mendengar. Gimana itu? Dia mendengarkan, mendengar dari mana? Dari Barnabas. Dia kan bersama Barnabas dan dia mendengar dari mana? Dari Barnabas. Juga mendengar cara apa ya? Itu kan 2 kali didengar untuk diutus di luar Yerusalem kan itu, untuk diutus di non Yahudi kan itu. Itu kan juga perintah lewat apa ya? Lewat suara gitu, suara yang benar-benar ditangkap oleh dia. Dan juga berarti dia nabi Pak. Kalau begitu dia nabi.
Dia pengajar. Dia itu pengajar. Nabi. Saudara mengatakan dia mendengarkan firman. Dia mendengarkan firman. Berarti dia nabi. Itu kan pemahaman panjenengan. Tidak apa-apa, itu kan pemahaman panjenengan. Kami kan tidak menganggap bahwa Paulus itu nabi. Tapi Paulus kalau dia bukan nabi, berarti catatannya itu cuman karangan bebas, Pak. Itu pilihan berat memang. Paulus itu nabi sama dengan tulisannya adalah firman Tuhan. Paulus bukan nabi sama dengan 14 buku itu karangan pribadi. Mana yang Anda pilih? Dia nabi dengan bukunya sebagai firman Tuhan, atau dia bukan nabi dengan bukunya yang adalah karangan bebas? Yang mana yang benar ini? Sementara kitab Anda mengatakan bahwasanya dia adalah nabi. Di Antioquia dia disebut Saulus pertama kali. Dan di dalam pengakuannya, di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku, aku dipilih dari sejak dalam rahim. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Sebagai penyesat, berarti selamanya akan menjadi penyesat. Dipilih sebagai nabi, berarti selamanya harus menjadi nabi. Kan begitu. Dia dipilih apa menurut saudara? Itu menyampaikan, menerjemahkan firman teman-teman yang di apa, baik diskusi maupun didengar. Jadi dia itu pengajar, Pak. Bukan nabi, dia pengajar. Berarti dia dari sejak dalam rahim dipilih sebagai pengajar. Saya kurang tahu kalau itu ya. Saya kurang paling dipilih. Itu dia makanya. Di Paulus kan, Paulus itu ada dua ya Bang, dua karakter. Sebelum bertobat kan dia, katakanlah dia dikuasai oleh roh-roh jahat sehingga pembunuh dan sebagainya. Setelah dia dikuasai Roh Kudus, dia itu hidup kudus, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu firman-Nya. Tidak salah. Bahkan ketika dia menjadikan dirinya sebagai pengajar, menurut saudara, disitulah dia menyesatkan banyak manusia, Pak. Mau bukti? Tak kasih dalil. Ini pengakuan dari mulutnya sendiri, Pak. Ini pengakuan dari mulutnya sendiri. Demikianlah bagi orang Yahudi. Dengarkan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa ini? Ini watak dan tabiat apa yang kayak begini, yang suka nyamar-nyamar seperti ini? Kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi, padahal dia bukan orang Yahudi. Kepada penganut ajaran Taurat, dia mengaku sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Ini apa namanya ini, Pak? Kalau dalam kehidupan nyata kita, kepada orang Kristen, dia ngaku-ngaku sebagai orang Kristen, supaya dia bisa banyak mempengaruhi orang Kristen. Kepada orang Islam, dia mengaku sebagai orang Islam, meskipun dia bukan Islam, supaya banyak mempengaruhi orang Islam. Kalau dalam kehidupan nyata di saat sekarang ini, tabiat karakter kayak begini nih, orang apa namanya, Pak? Itu orang apa yang karakternya kayak begini? Itu pemahaman Bang Juma seperti itu. Loh, kok jadi pemahaman saya lagi nih? Kok jadi pemahaman saya? Ini dalil 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, meskipun dia bukan orang Yahudi, dia ngaku sebagai Yahudi. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, dia mengaku sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, meskipun dia tidak taat kepada hukum Taurat. Ini apa namanya, Pak? Ini namanya ular. Ular, itu namanya ular. Ular kobra, alias manusia bengek, penyesat, penipu. Itu iblis namanya, Pak. Iblis, itu iblis, Pak. Iblis itu suka nyamar-nyamar. Pekerjaan iblis itu suka nyamar-nyamar. Nah, inilah yang dipraktekkan Kristen di Indonesia. Dia masuk ke Indonesia, mayoritas Islam, maka kitabnya ke Islam-Islaman. Ketika dia hidup di tengah-tengah orang Yahudi, maka kitabnya akan ke Yahudi-Yahudian. Ketika hidup di mayoritas Hindu, maka kitabnya akan ke Hindu-Hinduan. Begitulah orang Kristen, karena memang pendiri agamanya diajari hidup seperti ular, ular kobra. Itulah agama Anda tuh. Itulah agama Anda. Tengoklah. Itu kan pemahaman panjenengan, apa-apa silakan. Kalau nah, sekarang sederhananya gini. Sekarang sederhananya begini. Kenapa kitab Anda disebut Alkitab? Ya itu karena di Indonesia. Kalau tidak di Indonesia, iya, karena di Indonesia mayoritas Islam. Ini yang dipraktekkan ajaran Paulus, pendiri Kristen. Itu yang dipraktekkan agama Anda sekarang. Ngerti ya? Kenapa di dalam kitab Anda bertaburan kata Allah yang diumpetin dengan dibaca Allah? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa?
Karena Untuk apa? diterjemahkan Allah. Bukan karena untuk menipu umat Islam yang awam. Itu tujuannya. Kenapa? Karena Paulus pendiri agama Anda memang sudah memberikan praktek teori dan praktek sebagaimana sifat ular. Ular itu cerdik. Artinya jinak seperti merpati. Itulah kalian. Nah, Nggak usah emosi. Yang lu kok pendiri emosi pula? Yang emosi siapa? Di situ yang emosi. Pura-pura tertawa. Tapi gusar hati Anda mendengarkan kebenaran. Penjenengan itu yang lagi emosi, tapi pura-pura menahan emosinya dengan tertawa. Saya memberikan data, saya memberikan fakta. Agama Kristen itu adalah agama ular. Nah, itu kan pemahaman. Oh tidak, karena memang Paulus disebut keturunan ular beludak di dalam kitab Anda. Baca Matius 23. Baca Matius 23. Orang-orang Farisi itu disebut sebagai keturunan ular beludak. Memang sakit Pak, memang sakit. Karena kebenaran itu harus kita ungkap supaya Bapak itu bisa kembali waras ya, kembali sehat. Seperti itu Pak. Perbedaan pemahaman sangat menyakitkan ya Bang. Tapi pemahaman kami memang jauh berbeda sekali dengan pemahaman Bang Yuma. Oh beda lah, beda. Ajaran pagan dengan ajaran samawi, ajaran tauhid dengan ajaran trikwek-kwek itu beda Pak. Gak mungkin sama, gak mungkin sama. Iya betul. Kami aku itu. Kami memahaminya bukan pagan. Kalau panjenengan memahami pagan, Anda tidak memahaminya bukan pagan. Anda memahaminya agama Anda bukan pagan karena tolak ukurnya bukan akal. Tolak ukurnya adalah iman saja, percaya saja. Sekarang masuk akalkah? Masuk akalkah kemudian Tuhan itu mati? karena yang saya pahami, Nah, kan? mencintai Allah itu ada 4 Bang. Cintailah Allahmu dengan segenap jiwamu, hatimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap hatimu, sehingga kami tidak hanya akal saja. Tapi Ada nggak di situ dari keempat komponen yang Bapak jelaskan, ada nggak di situ cintailah Tuhanmu dengan imanmu? Ada nggak? Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? sejauh itu benar, kenapa tidak diimani Pak? Nggak ada Pak, dengan iman nggak ada. Iman itu muncul setelah keempat komponen ini kita lalui. Sekarang bisa nggak Kristen melalui akal? Kasihilah, cintailah Tuhanmu dengan akal. Bisa nggak Kristen lewat di situ? Lewati itu satu tangga ini dulu. Masuk akal tidak Tuhan keluar dari vagina? Itu tidak bisa hanya satu. Itu tidak bisa apa? Tidak bisa apa? Tidak bisa masuk akal. Gak bisa. Sudah aku bilang begini Pak. Ini bahasa yang sangat-sangat bijak untuk Kristen. Kristen itu adalah orang pintar. Kristen itu orang cerdas ketika berhubungan dengan hal-hal duniawi. Itu orang Kristen juara satu tuh. Tapi ketika berhubungan dengan kitabnya, berhubungan dengan agamanya, berhubungan dengan Tuhannya, maka Kristen itu tak beda dengan kambing peliharaan saya. Camkan itu. Oke, kita tunggu. Mungkin Tina dari tadi nggak ngomong, ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya terkait dengan paganisme ini ya, menambah dengan apa yang dikatakan Pak Yusuf. Jadi begini, Bapak Ibu semua ya, di agama Kristen itu, di dalam bukunya itu tidak berisi hanya sebagai firman saja, juga merupakan kisah sejarah tokoh-tokoh Yesus, tokoh-tokoh nabi-nabi di Perjanjian Lama yang dikumpulkan dalam satu buku gitu. Terkait dengan Yesus, kenapa dia menjadi manusia? Sehingga banyak orang mengatakan pagan. Nah, kalau di keyakinan kami, kalau kami sebenarnya tidak mau kalau memang Yesus tidak mengatakan seperti itu. Tetapi karena Yesus menyatakan dirinya dalam mulai dari dia lahir, mulai dari pengajarannya yang menerima Taurat, kemudian kematiannya, pengajarannya, oleh orang-orang Kristen meyakini bahwa Tuhan itu ada, dan itu pesan Tuhan kepada manusia yang percaya ya kepadanya. Mungkin ada yang tidak percaya. Jadi kami sebagai orang Kristen tidak bisa menambah-nambah gitu. Itu memang pesan dari Yesus. Dia itu Tuhan. Dia itu memiliki 3 sosok, tapi satu kesatuan. 3 roh ya, tapi satu kesatuan. Dan kami tidak bisa menentang itu.
Karena apa? Karena itu sudah pesan dari Yang Maha Kuasa yang kami yakini. Jadi apapun yang dibilang oleh aliran-aliran atau penganut-penganut lain yang mengatakan bahwa oh Yesus itu nggak Tuhan, kami tidak bisa mengelak itu karena itu sudah pesan dari Tuhan, gitu. Itu makanya menurut saya penganut-penganut Kristen ya yang ada di dunia ini mungkin tidak mungkin bodoh gitu ya, atau menerima begitu saja. Itu semua sudah melalui proses ya, dari mulai nabi-nabi dulu, kemudian kepada para rasul-rasul yang supaya bisa diwariskan kepada manusia setelah mereka itu dibukukan. Nah, itulah yang diterima saat ini sama umat Kristen. Terkait dengan paganisme, kenapa kami itu tidak mengatakan bahwasanya Kristen itu pagan? Karena apa? Karena Tuhan sendiri mengatakan saya adalah Allah yang Esa. Aku adalah Tuhan, kata Yesus ya. Kemudian ada ada firman, akulah firman, akulah Allah, aku Bapa. Jadi itu semua sudah diterangkan, disaksikan oleh saksi-saksinya. Jadi bagi umat Kristen itu tidak bisa kami sangkal. Bukan berarti kami itu tidak mau, contohnya misalnya hanya satu Tuhan, tidak, tapi pesan yang disampaikan oleh Allah kami melalui Yesus Kristus itu adalah saya adalah 3 sosok tetapi satu. Nah, itulah yang kami pegang terus. Mau kita manusia itu percaya atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Jadi sampai saat ini ya itulah yang menjadi keyakinan kami. Saya pikir ini bisa meluruskan ya dari beberapa pandangan-pandangan selama ini. Kenapa sih begini-gini seperti ini gitu ya? Dan kami juga ya, saudaraku, kami juga tidak memaksakan, tetapi kami menyiarkan ya. Itu bergantung kita ya. Bergantung kita apakah kita percaya atau tidak gitu. Jadi salah satu keyakinan kami dalam hal ini adalah kenapa kami menyerahkan itu, karena kami percaya Tuhan bisa atur semua itu. Tuhan bisa atur bahwa manusia di dunia ini juga pasti akan rukun gitu, akan memahami pada waktunya. Bukan artinya kami memaksa umat lain itu untuk harus menjadi agama ini gitu. Tidak, biarkan Tuhan nanti yang akan menunjukkan semuanya pada ini. Saya melihat ya dari mungkin tambah sedikit lagi ya Bang, sedikit lagi. Antara agama samawi ini sebenarnya ada satu benang merah ini loh Bang. Ya, jadi yang kita lihat itu adalah benang merahnya, jangan perbedaannya gitu, sehingga kita bisa rukun. Ya, Oke, tapi bisa mungkin, rukun. Iya, Tapi Unitarian sama Unitarian, Oneness sama Trinitas bunuh-bunuhan sampai perang banyak korban. Bukan campur-campuran Anda, akal sehat. Itu bukan ranah Anda. Coba yang lain aja. Oke, silakan. saya ya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi gini, kita yang hidup di zaman modern sekarang ini harus mendudukkan perkara agama itu pada poin-poin kebenaran secara histori. Bukan doktrin, bukan dogma. Sebelum Kristen ini muncul, agama yang lebih dulu adalah agama Yahudi. Pertanyaannya kemudian adalah, Yesus ini orang Yahudi atau Yesus ini orang Kristen? Itu catat dulu. Catat dulu. Jadi Yesus dengan seabrek aturan Tuhan yang datang kepada dia, itu dia ajarkan kepada orang Kristen kah atau diajarkan kepada orang Yahudi? Jawabannya, Yesus dengan segala apa yang ada pada dirinya diutus oleh Tuhan kepada orang Yahudi, maka ruang lingkup pengajarannya adalah tauhid. Itu dulu. Pahami itu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian Tritunggal, Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus only dan seterusnya. Yesus mengajarkan tauhid, tidak ada Tuhan selain Bapa yang mengutus dirinya. Itu dulu poinnya. Catat itu. Di mana Kristen? Jauh setelah Yesus itu pergi baru muncul Kristen yang nantinya akan mengambil Kristen sebagai jualan kepada orang-orang non-Yahudi. Catat itu. Catat. Ini kita berbicara mengenai histori secara global. Jadi Yesus ketika datang, murid
Kitabnya Yahudi, agamanya agama Yahudi, prosesi ibadahnya orang Yahudi, ajarannya orang Yahudi, tidurnya orang Yahudi, duduknya orang Yahudi, makannya minumnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kristen itu di luar garis. Jauh setelah Yesus baru muncul agama Kristen. Catat itu. Jadi jangan dicampur adukkan antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu beda. Ajaran Kristen itu muncul kemudian setelah orang-orang penyesat yang Yesus ramalkan, yang Yesus nubuatkan. Waspadalah. Kepada siapa Yesus mengatakan waspada? Kepada orang Yahudi, supaya orang Yahudi jangan disesatkan oleh serigala yang nyamar seperti domba. Yesus terangkat ke langit nih, selesai cerita, penyaliban selesai, Yesus terangkat ke langit, penyaliban selesai. Sepi pemberitaan. Tak ada orang Yahudi yang menjadi Kristen, tak ada orang Yahudi yang menyembah Yesus, tak ada orang Yahudi masuk ke gereja, tak ada orang Yahudi makan babi, tak ada orang Yahudi tidak bersunat, tak ada orang Yahudi yang mempertuhankan kemudian Yesus, tak ada orang Yahudi yang mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius dan seterusnya. Tak ada orang Yahudi yang menjadikan 14 buku Paulus yang ditulis dalam penjara itu sebagai kitab suci. Tak ada. Jadi ada jurang pemisah. Yesus hanya meramalkan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik, waspadalah kepada orang yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Hari itu mendeteksi serigala itu seperti apa? Domba yang nyamar serigala itu, serigala yang nyamar seperti domba itu, kita gampang untuk mendeteksinya. Pertama, mereka mengaku sebagai domba tapi tidak bersunat. Kedua, mereka mengaku sebagai domba tapi makan babi. Ketiga, mereka mengaku domba tapi ibadahnya hari Minggu. Kelima, mereka mengaku domba tapi Natalan. Tidak ada domba makan daging, tidak ada. Tak ada domba yang makan babi, tak ada. Yang makan babi itu adalah serigala. Hanya serigala yang makan daging babi. Jadi yang Yesus maksud waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, yang dimaksud di sini adalah orang Roma, yang dimaksud di sini adalah orang Yunani, yang datang di tengah-tengah orang Yahudi, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan orang Jepang, tapi yang datang kepada tengah-tengah Yahudi adalah orang Roma, serigala. Nah sekarang permasalahannya adalah Kristen ini kapan muncul? Kristen ini dengan seabrek ajarannya yang pagan ini munculnya kapan? Ini sudah sabar bang, 30 detik. Ini sudah 2000 tahun. Yahudi masih tetap Yahudi, Yesus masih tetap Yahudi, dia taat sampai dia mati dan tidak pernah menjadi Kristen. Kenapa 2000 tahun Kristen tidak memiliki tempat di rumah ibadahnya orang Yahudi? Kenapa? Karena Kristen itu adalah Abu Dasara, Kristen itu adalah ajaran bidat yang diharamkan kemudian masuk ke dalam Yerusalem, yang diharamkan kemudian mereka itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi Kristen ini adalah agama pagan yang mengatasnamakan Yahudi, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang nyamar seperti domba. Tanggapi saya dengan ilmu, jangan curhat, jangan kemudian ngeyel. Silakan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke, boleh saya menanggapi apa yang dikatakan Juma? Bang, kok bisikan anaknya bang, nanti kita kena pelanggaran bang. Halo, saya tanggapi. Ya, silakan. Iya, jangan cuma curhat Pak ya, jangan cuma curhat. Saya butuh data dalil. Silakan. Pernah membaca Matius 16:18 enggak? Pernah. Pernah Pak. Apa itu? Di dalam kitab Matius 16 ini, kalau Bapak menjadikan ini sebagai sandaran, satu hal. Sebelum Anda menjadikan ini sebagai tameng untuk membantah penjelasan saya, pahami dulu bahwa pengarang Matius ini bukan murid Yesus, bukan Lewi. Oke ya? Nah, sekarang kalau Anda membawa Matius 16 nomor 18, betul di sana dikatakan bahwasanya Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Satu oleh-oleh hadiah yang berharga untuk Bapak. Dengarkan saya baik-baik. Pendiri agama Kristen, dalam hal ini Paulus, yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari agama Kristen, menerangkan dengan sangat palit di dalam suratnya Galatia 2
apa yang dikatakan oleh Paulus. Galatia 2 nomor 8. Petrus adalah utusan Yesus sebagai rasul kepada orang-orang yang bersunat. Bapak skakmat. Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi di dalam Matius 16 nomor 18, Petrus diutus untuk orang Yahudi. Rumah ibadah, jemaat mula-mula, kemudian batu karang yang didirikan oleh Petrus sudah pasti batu karang yang adalah jemaatnya orang-orang yang bersunat. Siapa mereka orang-orang yang bersunat ini? Yahudi. Sedangkan di nomor 14-nya di Galatia 2 dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Tidak mungkin jemaat Petrus adalah jemaat orang-orang yang tidak bersunat. Tak mungkin. Jemaatnya Petrus adalah orang-orang yang bersunat alias orang Yahudi, bukan orang Roma. Paulus untuk orang Roma, terus untuk orang Yahudi. Demikian. Silakan. Matius 16:13 enggak? Gimana? Pernah membaca Matius 16:13 enggak? 13 itu Pak, itu pengantar dari pengarang. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Sudah jelas kok, siapakah anak manusia ini? Dibantah Hosea 11 nomor 9, Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Sementara Yesus sendiri mengaku dirinya, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Apa masalahnya? Lalu Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Tuhanku yang ada di langit. Berarti Yesus, menurut Yesus, dia adalah Mesias, hamba Allah yang hidup. Apa permasalahannya? Permasalahannya ada di Kristen yang menuhankan hamba Allah. Demikian, ya. Silakan. Syariah Filipi itu di Yerusalem atau di mana? Gimana? Syariah, jangan ayat 13 tadi loh, Filipi. Itu di mana letaknya, Pak? Kaisarea Filipi itu ini di luar daripada Yerusalem, betul? Ya, itu. Terus? Terus? Yesus mengatakan di atas batu karang itu di situ. Di mana? Iya, betul. Benar sekali, betul. Itu tidak disalahkan. Tetapi yang menjadi pengikutnya kemudian adalah orang-orang bersunat. Betul? Itu betul? Kan Bang Bima tidak membaca setelah ini setelah setelah Alkitab. Kami tadi di depan mengatakan bahwa Katolik itu dasarnya ada 3, yaitu katekismus atau magisterium itu, tradisi dan Alkitab. Bang Yuma membaca di luar Alkitab enggak bahwa Petrus itu paus pertama di Vatikan? Oh, itu tipuan Pak. Itu penyesatan sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Petrus tidak akan pernah menjadi paus bagi orang-orang yang tidak bersunat. Pahami itu. Petrus murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh dari agama paganisme. Pahami itu. Yesus berpesan kepada Petrus. Dengarkan di Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus jangan engkau ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Oke? Jadi jangan mimpi. Kalau dikatakan Paus Petrus itu adalah murid Yesus, itu bullshit, itu penipuan manusia sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Catat itu baik-baik. Murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh bagi penganut ajaran paganisme. Murid Yesus tidak akan mungkin kemudian menjadi tokoh pemakan babi. Murid Yesus tidak akan mungkin menjadi tokoh bagi orang-orang yang tidak bersunat. Jelas sekali kok. Anda dibantah oleh Paulus sendiri. Galatia 2 nomor 8, kata Paulus, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Petrus diutus kepada orang siapa? Yahudi. Ya itu kan bukti bahwa
Itu bukti Sabar, bahwa Babang, sabar. Bang Juma itu hanya memahami Alkitab saja, tidak membaca. Lalu tidak informasi membaca apa? buku-buku Informasi setelah apa yang Alkitab. bisa digunakan Tidak kemudian? Bapak, Bible Bang Zuma. Anda itu konon ceritanya firman Tuhan. Kenapa firman Tuhannya Anda tinggalkan kemudian ketika berbicara mengenai kebenaran? Paulus menuliskan kemudian Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Yesus berpesan kepada Petrus jangan datang kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Anda mau membantah kitab Anda sendiri. Pernah membaca, Petrus pernah di Antioquia tidak? Gimana? Petrus pernah di Antioquia tidak? Kalaupun Petrus pernah datang ke Papua, Pak, kedatangannya ke Papua mencari orang-orang yang bersunat. La haula wala quwata illa billah. Bukan berarti dia ke Antioquia, dia mencari orang-orang yang tidak bersunat. Dia itu utusan Yesus untuk kaum Bani Israel. Berapa kali harus saya kasih data? Matius 10 nomor 5. Ya, Oke. itu pemahaman. Bang Zuma, Loh, Bang itu Zuma. pemahaman saya. Itu tertulis di kitab saudara. Ya Allah ya Karim. Ya karena tidak membaca di Itu luar pancingan. Alkitab. Gitu loh. Bahwa paus itu sampai sekarang ada 266 paus dari Ya, Petrus. itu derita Anda, itu derita Anda. Yesus itu untuk Bani Israel, murid-muridnya untuk Bani Israel. Yang Anda sebut paus itu ya mungkin ikan paus. Wallahu alam bisawab. Yang jelas murid-murid Yesus tidak akan mungkin menjadi soko guru bagi orang-orang paganisme. Pahami itu. Bang Yuma pernah membaca enggak bahwa Petrus itu makamnya di Vatikan? Iya, apa susahnya dibuat itu kuburan bernama Petrus, bernama Bom-Bom, bernama Pisidiking, nggak ada susahnya. Manusia aja bisa diedit menjadi Tuhan kok, apalagi kalau cuma kuburan. Nggak usah Pak, nggak usah memperbodoh kebodohan, nggak usah diajarin ke orang, nggak usah. Ya, ini Nggak perlu itu Bang yang Zuma, kayak gitu-gitu. saya mau bertanya sedikit sekali Bang Zuma. Aduh, ya. Ini pemahaman Bang Yuma yang Loh kok jadi pemahaman saya? Itu Bibelnya yang mengatakan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa Roma, tapi datanglah kepada domba-domba sesat yang berasal dari umat Israel. Kalau domba sesatnya ada di Vatikan, domba sesatnya ada di Papua, domba sesatnya ada di Manado, maka murid-muridnya datang ke sana. Tapi datang ke sana bukan untuk orang Kristen, tapi datang ke sana untuk Bani Israel saja. ya, hanya pada saat Rasul Paulus itu menjadi pada saat Yesus masih ada. Tapi setelah Yesus tidak ada, itu kurang memahami menurut saya. Setelah Yesus tidak ada lagi perkataan Yesus, Pak. Setelah Yesus tidak ada, yang muncul adalah penyesat-penyesat. Tak ada lagi ajaran Yesus. Ketika Yesus ada, apa yang dikatakan oleh Yesus? Semua firman telah aku sampaikan kepada muridku. Dan muridku percaya bahwa aku adalah Rasulullah, bahwa aku adalah utusan Allah. Itu muridnya. Sedangkan Kristen ini bukan murid. Yes, Kristen ini adalah manusia-manusia yang mempertuhankan manusia Yesus. Bukan murid Yesus Kristen itu. La haula wala quwata illa billah. Itu pemahaman yang sangat Bukan pemahaman. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus yang mengatakan, Pak, bukan saya. Yesus yang berkata demikian, bukan Bang Suma. Bang Yuma pernah membaca Yohanes 3:16 itu. Jangan ragukan Bang Suma. Yohanes 3 nomor 6. Begitu besar kasih Allah ke alam dunia ini, maka dia menganugerahkan hambanya yang satu-satunya terakhir sebagai nabi dan rasul kepada Bani Israel. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada nabi dan rasul terakhir satu-satunya untuk Bani Israel ini, maka dia akan mati di dalam dosanya. Maka kami umat Islam percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel saja, bukan untuk Bani Kunarion, bukan.
bukan untuk bidat, bukan untuk Abu Dasrah, tapi hanya untuk Bani Israel. Kami percaya, maka kami memperoleh hidup yang kekal. Anda percaya enggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel? Anda percaya tidak pengakuan Yesus itu? Nangis di siang hari. Ya, selamat siang. Mulut Yesus berkata, mulut Yesus yang berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya tidak itu? Iya, betul. Percaya tidak? Betul. Anda percaya tidak? Percaya tidak? Karena tahu. Kalau percaya, berarti Yesus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Nggak usah emosi. Loh, kok emosi pula? Emosi pula. Apa yang menyebabkan saya emosi? Nggak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat saya mengajarkan Anda kebenaran. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente mau percaya atau tidak percaya, renungkan sendiri. Karena Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, yang tidak percaya akan mati di dalam dosanya. Nangis, apa nangis, Pak? Telepon Pak Bom Bom suruh kesini hadapi saya. Pak Bom Bomnya telepon suruh kesini hadapi saya. Boleh saya sekali ngomong? Iya, silakan. Pak Yusuf, beli tisu dulu. Kalau nangis beli tisu dulu. Biarkan saudara Babang yang berbicara. Pak Yusuf, beli tisu. Cuci muka dulu, Pak. Bang Juma, apa Iya. dasar Anda mengatakan Kristen itu ajaran pagan? Apakah Jelas, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Karena Kristen mempertuhankan manusia. Jelas itu. Dan Kristen tidak ada satu nabi pun yang mengajarkan itu. Kristen adalah ajaran yang muncul di tengah-tengah orang bidat. Ya? Oke, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Nggak pernah. Pahami itu. Ya. Maka Kristen sama dengan paganisme. Silakan. Setahu saya, ajaran pagan itu adalah ajaran kepercayaan atau praktik spiritual yang biasanya berpusat pada kehormatan terhadap alam atau kekuatan alam, seperti menyembah pohon besar, batu besar. Dan kalau secara umum, ajaran pagan itu tidak bisa dikaitkan dengan agama-agama yang terorganisir seperti agama-agama di dunia ini, seperti Kristen, Katolik, Islam. Itu tidak bisa karena dia bukan bersumber pada alam. Jadi maksud saya seperti ini. Kadang diskusi ini ranah publik, ya Bang. 1,1900 orang itu menonton. Jadi artinya tolong bicara itu berdasarkan pengetahuan yang betul. Baik. Karena di sini kita memberikan tuntunan dan dedikasi yang baik untuk semua orang. Baik. Nah, jadi maksudnya Baik, begini, perjelas dulu kenapa Abang sebutkan itu pagan. Kalau dari yang Abang sebutkan itu bukan ajaran pagan, itu berbeda pengertian kita mengenai Kristus dari Anda dan saya, itu aja. Kalau soal perbedaan kepercayaan, perbedaan persepsi terhadap sesuatu hal, itu lumrah. Jadi di situ kita mari beradu data, siapakah Yesus menurut Anda, siapa Yesus menurut saya. Jangan dengan serta-merta menyatakan pagan itu Kristen. Anda nggak berdasar menyatakan Kristen itu agama pagan. Biasa agama pagan itu yang praktiknya itu setiap umat itu cara beribadahnya beda-beda. Itulah agama pagan. Jadi nggak ada satu aturan resmi di dalam kegiatan beribadah mereka. Itulah ajaran pagan. Oke, baik. Apa sih pagan itu? Ini harus Anda pahami dulu. Pengetahuan kontemporer seputar ajaran-ajaran pagan itu Anda harus bekali diri Anda dulu. Jadi jangan Anda membantah sedikit pun pernyataan saya kalau Anda tidak memahami ilmunya. Yang disebut pagan itu adalah penyembahan kepada selain pencipta langit dan bumi. Mau dia pohon, mau dia kayu, mau dia manusia, mau dia sapi, atau apapun itu, selain daripada pencipta langit dan bumi yang dituhankan, maka jatuhnya paganisme. Orang-orang yang kemudian memahami tentang ini, contoh misalnya ajaran yang disebut Helena atau pengajaran penyembahan kepada roh-roh, itu jatuh kepada paganisme. Bagaimana dengan Kristen? Roma 5 nomor 6, Wahyu 5 nomor 6. Siapa di sana? Tuhannya orang Kristen, bertanduk 7 bermata 7. Ini apa namanya? Binatang bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos yang nusul ke atas muka bumi ini. Bedanya dengan ajaran paganisme yang lain apa? Coba. Yesus manusia.
Anda mengatakan paganisme itu adalah sabar. Anda mengatakan paganisme itu adalah agama kepercayaan yang mendudukkan bumi ini sebagai Tuhan. Apa yang ada dari unsur bumi ini menjadi Tuhannya. Betul sekali. Yesus adalah bagian dari unsur bumi. Dia manusia yang dikandung oleh ibunya, dinetein, dimandiin, diklonin, diapain sama ibunya. Dia manusia yang dituhankan kemudian. Maka pusat ketuhanan dan kepercayaan Yesus bertumpu kepada konsentrasinya kepada siapa? Yang mereka sebut dua kata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hari ini kalau kita berbicara kepada orang Kristen yang disebut apa? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Ketika mereka jatuh dari kendaraan yang disebut Tuhan Yesus, haleluya, halilintar. Itu yang mereka sebutkan. Artinya ajaran Kristen bertumpu kepada ajaran duniawi. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Nabi mana yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang terindikasi adalah inkarnasi dewa? Jawab saya, silakan. Oke, saya rasa kalau ajaran pagan tadi sudah jelas ya. Tetapi ketika saudara menyebutkan bahwa ajaran selain menyembah kepada pencipta adalah ajaran pagan, oke, kita bisa setuju itu. Jadi dasarnya kenapa Kristen menyembah Yesus, menganggap Yesus adalah Allah, karena di dalam kitab suci mereka sendiri, memang Yesus itu tertulis sebagai Allah. Dan beberapa di ayat Alkitab memang menunjukkan ke arah situ, bahwa Yesus itu adalah awal dari penciptaan. Dan tanpa Yesus itu juga tiada sesuatu yang tercipta. Atas dasar itulah umat Kristen menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi kalau soal yang lebih lainnya, mari kita beradu data, boleh. Tetapi saya harap diskusi ini diskusi sehat ya. Semua berdasarkan data, jangan artinya jangan asumsi liar. Artinya semua yang kita ucapkan hendaknya bisa kita pertanggungjawabkan. Itu saja. Silakan. Oke, baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya tadi, Nabi mana yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia? Apa jawaban saudara? Apa data yang Anda bisa sajikan? Tak ada. Satu-satunya Nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia, hanya Nabi Saulus. Hanya Nabi Saulus. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan diimani sepenuh hati apa yang terlontar dari mulutnya itu, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Untuk itulah Yesus menjadi mayat, supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Romawi dan Yunani. Jelas kan? Maka yang mengajarkan satu-satunya Nabi yang mengajarkan kemudian menyembah kepada manusia hanya Nabi Saulus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Nabi Saulus ini Nabi palsu? Atau dia adalah Nabi pilihan Tuhan untuk non-Yahudi? Itu yang Anda harus jawab. Silakan. Dari kitab surat-surat yang ditulis Paulus, sebenarnya Paulus sudah jelas bukan menyuruh menyembah terhadap manusia. Dia menyuruh menyembah Tuhan. Cuman bedanya, pengertian Anda Yesus itu bukan Tuhan. Dan di kitab, di surat-surat yang ditulis oleh Paulus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya di situ bedanya ya. Jadi artinya di sini soal persepsi. Jadi Paulus, poinnya yang pertama, Paulus tidak ada menyuruh menyembah manusia, tetapi Paulus menyembah Tuhan, yaitu dalam bentuk Yesus dan juga Allah Bapa. Karena di surat-surat Paulus juga disertakan juga bahwa untuk menyembah Allah Bapa. Sementara di manakah ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Itu banyak sekali. Terutama di Yohanes 20 ayat 8 dinyatakan ketika Thomas menyatakan kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Itu yang pertama. Jadi kalau yang lainnya ada juga di kitab Yohanes, mungkin belum saya bisa tampilkan datanya saat ini karena saya juga dalam perjalanan. Tapi yang pasti ada, yang pertama itu ya Yohanes 20 ayat 28 yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah dan Tuhan oleh Thomas. Sementara Thomas itu adalah orang yang sama sekali tidak percaya kalau tidak melihat. Mungkin sama seperti Bang Zuma ya, kalau tidak melihat tidak percaya. Oke, itulah buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ jelas disebutkan bahwa
Yesus itu pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat ke-14 dalam Yohanes 1 disebutkan bahwa ketika firman itu telah menjadi daging. Artinya firman di situ yaitu Allah sendiri telah menjadi daging dalam bentuk rupa manusia. Jadi di sini hanya soal persepsi, siapa Anda persepsikan Yesus dan siapa saya persepsikan Yesus. Jadi sebenarnya Kristen kalau ditinjau dari kitab suci yang mereka baca, nggak boleh kita kelompokkan mereka ke dalam kelompok pagan. Karena mereka menyembah Allah pencipta. Karena Yesus itu siogianya dalam Alkitab adalah Allah pencipta. Ya, oke. Baik. Ketika kemudian saudara membawa data seperti itu, justru inilah cerminan Anda paganisme. Jelas sekali. Yesus manusia, Anda mengatakan ada datanya di dalam kitab kami bahwa Yesus itu Tuhan. Berarti manusia ini dituhankan. Jatuhnya kepada siapa? Jatuhnya kepada keadaan paganisme. Anda menjawab sendiri. Sementara Yesus ketika ditanyai kemudian, ini Yesus ditanya loh, bahkan ketika dia dihakimi kemudian, apakah engkau anak Tuhan? Apakah engkau adalah anak Allah? Kenapa engkau diam saja? Apakah engkau? Engkau, ini hakim loh yang nanya kepada dia. Apa kata Yesus? Engkau telah mengatakannya, akan tetapi anak manusia. Coba. Yesus mengatakan demikian. Akan tetapi engkau telah mengatakannya, namun anak manusia. Jelas kan? Berarti Yesus menerangkan dirinya sebagai anak manusia. Sebagai anak manusia, apakah dia Tuhan? Sudah pasti bukan Tuhan. Tetapi dituhankan kemudian. Apakah betul dituhankan? Dituhankan. Oleh karena itulah paganisme itu harus distempel dengan jelas di jidat saudara. Mau tidak mau, ikhlas ataupun tidak, Kristen itu adalah ajaran pagan karena mempertuhankan anak manusia. Yang keluar dari rahim Maria bukan ayam, bukan sapi, bukan kambing, bukan mobil, bukan pesawat, tapi manusia. Anda tuhankan, ya pagan. Seperti itu adanya. Sedangkan kalau Anda melihat dengan teliti kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 nih. Bagi orang Israel, Yesus adalah manusia. Bagi orang paganisme, Yesus itu adalah Tuhan. Saya buktikan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah manusia bernama Yesus dari kota Nazaret. Manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Dengan perantaraan manusia bernama Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Manusia kan? Manusia kan? Manusia. Kemudian di Kisah Para Rasul 4 nomor 27 nomor 30. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontinus ya, dikatakan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus, hambamu yang suci, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus yang adalah hamba-Mu yang suci. Yesus hamba-Mu yang suci. Yesus adalah manusia perantara kepada Bani Israel. Ajaran ini kemudian berubah 380 derajat, 3 setelah jatuh di meja paganisme. Hamba yang suci seketika berubah menjadi Tuhan yang suci. Utusan sebagai anak manusia seketika berubah menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena itu jatuh di meja paganisme. Mana paganisme itu? Roma. Roma sebelum datangnya Yesus, sebelum datangnya Kristen, jauh sebelumnya mereka memang sudah ajaran paganisme. Begitu datang ajaran Paulus, maka rangkulanlah mereka, kemudian maka dijadikanlah Yesus pengganti dewa Zeus menjadi Tuhan yang mati di atas tiang salib. Catat itu. Jadi jangan Anda tersinggung kalau dikatakan agama Anda ada agama pagan. Kristen itu memang pagan. Kristen itu pagan. Tidak ada satu pun nabi yang mengajarkan ajaran Kristen. Hanya satu, yaitu Saulus.
Nah, sekarang pertanyaannya, Saulus ini nabi utusan Tuhan atau nabi palsu? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada Bani Israel menyamar seperti domba, padahal sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Demikian. Saya tidak mau ke arah Paulus ya, karena di sini pembuktian terhadap Yesus Tuhan dulu saya tampilkan. Kenapa saya sebut Yesus itu Tuhan? Di dalam Alkitab sendiri ada beberapa indikasi yang menunjukkan Yesus memiliki sifat-sifat ilahi yang tidak ada di dalam nabi-nabi sebelumnya. Yang sebelum Yesus ada, di dalam nabi-nabi itu tidak ada satupun sifat ini. Yang pertama itu, Yesus disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, yang ada dalam nubuatan Yesaya 17 ayat 14. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang datang dalam bentuk manusia. Yang kedua, Yesus itu mengklaim memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Di dalam Markus 2 ayat 5-7. Ketika Yesus mengampuni dosa seorang pria yang lumpuh, para ahli Taurat hadir menganggapnya sebagai penghujatan karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ingat, di sini disebutkan bahwa orang Yahudi juga ahli Taurat mengakui bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. Yang ketiga, Yesus mengklaim memiliki hubungan yang unik dengan Allah Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Ini menunjukkan kesatuan dan keilahiannya dengan Allah. Yang keempat, Yesus memiliki kuasa untuk mengendalikan alam. Dalam Markus 4 ayat 35-41, Yesus memerintahkan badai untuk tenang dan badai pun mereda. Ini menunjukkan kuasanya yang ilahi atas alam. Yang kelima, Yesus mengklaim bahwa dia adalah aku adalah dalam Yohanes 8 ayat 58 yang mengacu pada nama Allah yang dinyatakan kepada Musa di kitab Keluaran. Ini hubungannya Yohanes 8 ayat 58 dan kita hubungkan dengan Keluaran 3 ayat 14. Ini menunjukkan Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Allah yang kekal. 6. Yesus melakukan mukjizat yang hanya dapat dilakukan Allah. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan melakukan berbagai mukjizat lainnya. Yang ketujuh, di dalam keyakinan Kristennya, Yesus bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya menunjukkan kuasanya atas hidup dan kematian yang hanya dimiliki oleh Allah. Penting dicatat bahwa keyakinan dan keilahian Yesus ini adalah inti dari iman Kristen, memang seperti yang saudara katakan. Jadi kenapa sering terjadi pertentangan ketika ada orang yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib dan tidak bangkit? Ya udah jelas, karena dia menyerang inti dari iman Kristen. Namun dari yang saya paparkan ini semua, ini adalah data di dalam kitab kami, dalam Injil, di dalam kitab Injil Perjanjian Baru dan ada juga di Perjanjian Lama. Jadi saya rasa kalau Anda teliti kitab ini, kitab ini, memang di situ menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Kalau di lain sumber yang kita lihat, itu ya saya rasa nggak fair kita membandingkannya. Kalau Anda nanti bandingkan ke kitab Anda, ke kitab Basilides, ke kitab-kitab yang lainnya, itu nggak korelasi dia. Jadi kalau Anda mencari data di Alkitab, yang saya bilang tadi nih, 7 poin ini, saya rasa ini adalah menunjukkan keilahian. Kalau bisa Anda carikan satu orang yang bisa memiliki sifat-sifat seperti ini tadi, oke, kita meragukan keilahian Yesus. Tetapi coba Anda carilah, kalau ada, tampilkan datanya. Ya, mungkin Uni Rifa ada mau disampaikan dulu. Bang Juma signalnya 1. Izin Bang Juma. Izin dulu dong sama abang aku. Silakan. Saya nggak nanggapin Bapak itu ya Bang. Saya tadi catat Silakan. Bu Tina. Saya lebih ke Bu Tina. Jadi saya catat beberapa poin dari Bu Tina ya. Kasihan juga kalau nggak ditanggapi Bu Tina ya. Tadi Bu Tina itu saya catat begini kata beliau nih. Kami itu tidak bisa membantah atau menolak apa yang Bible sampaikan, kata dia. Terus kata dia, kami tidak memaksakan kok ajaran kami kepada kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga lagi, karena Yesus ajarkan apa yang kami imani. Nah, itu kata Bu Tina. Masalahnya di sini justru Bang Zuma, kami umat Islam kan nggak gampang percaya tuh sama kalian ketika kalian bahwa Yesus itu adalah Allah dan Yesus begini dan begitu.
Kami pelajari sendiri kitab kalian, kami bacalah kitab kalian. Ternyata kami cari-cari ayatnya, tidak ada dalil yang mengatakan Yesus itu Allah. Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati, ternyata bukan cuma Yesus, Elia, Elisa juga bisa. Jadi apa yang Bu Tina sampaikan tadi itu imani saja konteksnya. Jangan ikut diskusi kalau seandainya yang dibawa adalah imani saja. Kita berdiskusi ini untuk menganalisis, mengidentifikasi apakah betul kalau Kristen ini ajaran pagan. Dari mana kita lihat sumbernya dan ciri-cirinya. Nah, untuk melengkapi saja, habis ini langsung saya ke Bang Zuma aja, bahwa Pak, ajaran Kristen itu secara tertulis itu ajaran pagan, itu tidak bisa dibantah dengan dalil di kitab suci kalian. Di ayat mana? Nih, ingat ya, ajaran itu apa yang diajarkan. Nih, kalau kita lihat dalam kitab suci kalian, ini eksplisit banget ya. Nah, coba buka 1 Korintus pasal 15 ayat 33, abang-abangku Kristen dan kakak-kakakku Kristen ya. Kalau kalian nggak bisa buka, saya bantu kalian untuk bukakan. 1 Korintus pasal ke-15. Ini jelas banget nih ya. Kalian mau bantah gimana pun ya terserah sih, itu urusan kalian. Tapi kalau kalian bicara yang tertulis ya, justru Bang Zuma dari tadi baca yang tertulis. Kalian hanya mempelintir yang tertulis. Saya bisa buktikan kalian hanya mempelintir. 15 ayat 3. 15 ayat 3. Sorry sebentar sedikit, ambil waktu sedikit. 15:33. Nih ya, saya bacakan nih. Nih, ini nih Paulus nih ya. Ini Paulus, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Tuh Paulus ngajarin siapa? Ngajarin orang-orang di Korintus, orang-orang berkulub. Pertanyaannya, Paulus itu ngajarin tuh dia, siapa yang ngajarin ke Paulus? Ternyata Paulus itu mengutip perkataan dari filsuf pagan Romawi atau pagan Yunani. Dari mana saya tahu? Lah, saya baca kitab kalian. Scholar kalian yang mengatakannya, bukan Bang Zuma ataupun bukan ustadz-ustadz kami. Nah, kalau kita rujuk ya, mana tadi itu ya? Nih, saya tunjukin buktinya kepada kalian lah ya, biar enak. Saya tunjukin, saya balikin kamera ya. Ini satu aja poinnya. 1 Korintus 15:33. Ini buat Kak Tina sih sebenarnya. Kak Tina tuh sekali ngomong tadi, cuman Kak Uni, banyak data nanti bingung orang itu. enggak, cuman satu aja. Saya enggak banyak-banyak data, itu cuma satu. Perlu Ngapain saya bingung ya. Saya cuma satu aja. Bingung Saya nanti cuma- Kak Uni. Bingung nanti. Saya Bingung cuma nanti satu orang itu. saja. Saya cuma satu saja ya. Umat Islam tuh nggak boleh nggak berdata. Kalau bicara itu harus punya data ya. Kami itu nggak boleh asumsi. Nah, Iya Kak Uni. jadi kalau kita rujuk bahwa ternyata ya menurut tafsir kitab kalian bahwa apa yang dikutipkan oleh Paulus ini adalah kutipan dari seorang ini sebuah kutipan dari penyair Yunani, Menander namanya. Oke, saya tunjukin ya. Nih. Saya balikin kameranya. Nih tuh baca tuh ya. Sorry, nggak jelas ya. 1 Korintus 15:33. Tuh, tafsiran kitab kalian tuh, nggak jelas ya. Sorry ya. Ya, saya bacakan aja deh. Kalian carilah, kalian tuh belajar juga lah. Jangan kalian terima-terima aja apa kata kami. Kalian juga cari, bener nggak Unirifa sama Bang Zumani gitu ya. Nah, di sini dikatakan ini sebuah kutipan dari penyair Yunani Menander pada abad keempat sebelum Masehi. Nah, ayat ini juga adalah peribahasa dari orang-orang Yunani. Kok bisa kalian menolak bahwa kalian itu ajaran pagan Romawi dan Yunani, sementara memang betul-betul kok Paulus mengambil kutipan-kutipan orang pagan lalu mengajarkannya kepada orang-orang yang bukan Yahudi begitu. Terima kasih Bu Tina kalau bicara suatu saat ini, kalau Bu Tina dikasih kesempatan sama host bicara nih, bawa data ya Bu. Kalau Ibu cuman iman nih, saya nggak bisa tolak Bible, pokoknya saya percaya seperti itu, Bu nggak usah diskusi ya, mending Bu nonton aja. Saya jawab ya Bu ini ya. Tunggu. Tunggu dulu, saya kasih ke host dulu. Terima kasih. Aku mau Silakan pengumuman dulu. ke Bang Zuma lagi. Ya, tunggu, aku mau pengumuman dulu ya bagi teman-teman. Mari kita doakan teman kita nih ya, saudara kita Bang Umar yang sebenarnya sedang sakit tapi dia malu untuk ngomong dan bahkan mau operasi ya Bang Umar. Oi ngomong oi. Kanlah, besar kan Umar. Iya. Nggak mau ngomong dia karena malu. Ya mungkin ada mau disampaikan Ustadz Wafi untuk Bang Umar yang sekarang sedang sakit sebenarnya. Ya, kita doakan teman-teman semoga saudara kita Bang Umar diberikan kesehatan, kelancaran, dan mudah urusannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan nantinya beliau bisa sehat kembali seperti semula, bisa berjuang lagi bersama kita semuanya dalam mentauhidkan Allah, li'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian Mas Julius. Ya, mungkin bisa disampaikan Bang Umar, ya gimana kondisinya dan kapan operasinya? Ya, karena lambung Bang Umar memang ada sedikit problem ya. Oke, mungkin Bang Zuma? Sinyalnya merah itu Bang Zuma itu. Ya, signal Bang Zuma merah. Ini Umarnya diam terus soalnya nih. Halo. Iya, baik. Jaringan saya masih putus-putus ya? Ini lagi bagus. Masih putus. Cek. Bagus Bang. Oke, mungkin Iya, diambil alih dulu. siap. Sinyal masih gangguan. Silakan. Oke, mungkin Ambil alih dulu sementara. Ini Saya intinya perbaiki dulu teman-teman intinya Umar ini mengalami penyakit yang penyakitnya itu sebenarnya sudah lama dan beliau ini tidak mau ya terlalu terlihat seolah-olah bermanja-manja ria ya, memberitahukan kepada ikhwah semua gitu kan. Tapi kita kalau sudah tahu seperti ini kan tahulah apa yang bisa dilakukan kan gitu, maksudnya bantu beliau, support kan bisa gitu kan, support dengan materi bisa, support dengan doa bisa, support dengan psikis juga bisa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada mungkin di sekitaran tempat domisilinya Umar, teman-teman bisa mungkin datang langsung untuk, entah beliau sekarang ada di rumah sakit ataupun di rumah, silakan untuk berkunjung, menguatkan secara psikis gitu kan, kita saling support lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terpenting itu doanya, semoga beliau segera disembuhkan oleh Allah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman seandainya nih ada yang punya kelebihan rezeki nih Jul, mereka tuh nggak bisa kasih gift di sini tapi mau transfer nih ke rekening siapa kira-kira Jul? langsung DM Bang Umar aja. Nah tuh teman-teman bisa DM Bang Umar, nomor teleponnya di mana? Di DM TikTok. Di DM TikTok aja, soalnya Nah, kalau rekeningnya ada sih, cuman nanti kalau memang Bang Umar mau ya. Nanti Jadi teman-teman gitu, insya Allah kalau memang teman-teman punya kelebihan rezeki ya, dan silakan mensupport Umar untuk membantu proses penyembuhan beliau, karena tentu kita tahu ya, walaupun ada BPJS, yang namanya sakit itu butuh biaya-biaya di luar BPJS itu. Kalau seandainya pun beliau punya BPJS, kalau tidak punya BPJS tentu biaya akan sangat banyak. Intinya kita ringankan beban saudara kita dengan cara apa? Kita support ya dari 3 sisi, 3 aspek, bisa doa, support mental, dan juga support dalam segi materi. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama saling menutupi gitu, kurang lebih seperti itu. Dan itu aja mungkin. Bang Zuma udah oke Bang Zuma signalnya Bang. Iya, tambah lagi Uni untuk ibunya Akang Satria juga ya, yang iya sakit juga. Ibu Akang Satria juga dalam keadaan sakit seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada teman-teman yang mau mensupport secara psikis, yang dekat rumahnya Akang boleh ya berkunjung untuk jenguk tuh boleh, atau yang mungkin ada kelebihan materi juga bisa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman kita nggak mau nih lewat gift TikTok, karena kan kalau gift TikTok beli berapa nanti teman-temannya dapat berapa, lebih baik kirim ke rekeningnya aja gitu, boleh DM aja minta nomor rekeningnya, atau mau support secara doa juga nggak apa-apa, itu jauh lebih baik ya, karena doa itu yang paling penting. Nah mungkin untuk seperti itu. Dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas wafatnya ibunda dari Kang Erik Mu'alaf, saudara kita Mu'alaf yang YouTube-nya itu apa namanya Jul? Mu'alaf channel lah, Mu'alaf channel ya. Kang Erik semoga dikuatkan, semoga ibunda mendapatkan tempat di sisi Allah, diampuni segala dosa, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan ibunya meninggal otenoid. Hah? Ibunya masih pokoknya ya ibunya kan masih oten. Nah, terus kenapa emang ya udahlah ya, ya aku nggak tahu kan. Ya pokoknya Kang Erik dikuatkan deh, ya Allah ya Rahman. Semoga Kang Erik diberi kesabaran dan ketabahan ya. Aku nggak tahu kalau ibunya masih oten. Lanjut lagi. Ya, jadi waktu hari Jumat kemarin kita datang ke sana untuk memberikan pemahaman lagi ya dengan Kodondi, tetapi ibunya masih ngotot dengan agamanya, walaupun dia udah sadar kalau ini ada something yang nggak benar. Bahkan dia sudah mengakui, oh ternyata ini memang bukan firman Tuhan, ini cuman karangan. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga hidayah itu haknya Allah bukan kita. Oke,
Bang Zuma sudah kembali? Apakah signalnya juga sudah kembali? Halo, Bang Zuma. Ya, mungkin Tina ada yang mau dijawab tadi, silakan. Jadi begini Kak Uni yang cantik dan manis. Jadi menurut saya dengan kalimat tadi ya 1 Korintus 13 ayat 33 tadi memang benar Paulus itu mengatakan janganlah melakukan ajaran ini ya apa tadi seperti itu yang sama dengan apa yang disampaikan oleh ada orang pagan. Saya pikir saya juga Kak Uni juga selalu mengatakan hal seperti itu kepada anak-anak saya, kepada mungkin teman-teman saya. Jadi itu hal biasa ya, mengatakan hal-hal yang baik ya. Mungkin saja Saulus kan bergaul dengan orang-orang mungkin yang dekat ya, secara rohani, mengambil kutipan-kutipan yang mengambil pengalaman seseorang. Jadi menurut saya itu belum bisa ya dijadikan bahwasanya si Saulus itu penganut pagan hanya karena adanya persamaan satu kalimat atau beberapa kalimat. Tidak bisa kita jadikan ukuran gitu. Jadi aja saya tanggapi boleh ya biar Bang Zuma. ya, boleh. Oke, Bu, kalau seandainya mengambil sudut pandang orang lain yang memang baik untuk peradaban dunia, seperti dalam ranah akademis mengambil filosofi dari Socrates, itu enggak apa-apa. Yang kejinya adalah sudut pandang ini dimasukkan ke dalam kitab suci, lalu dikatakan itu datang dari Tuhan. Itu Bu maksud saya. Nah, kalau seandainya dalam pemahaman akademis mah nggak masalah. Ada orang ngaku-ngaku ketemu Tuhan, memberikan ajaran yang tidak berasal dari Tuhan. Parameternya mana ucapan saya? Ulangan 18 ayat 18 sampai ke 20. Ada seorang nabi yang mengatakan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan kepada orang itu. Dan ternyata apa yang dia sampaikan dianggap dari Tuhan. Ini namanya kan memfitnah Tuhan, Bu. Ajaran pagan itu adalah ajaran yang dibuat-buat oleh manusia, Bu. Masalahnya adalah ketika pengajaran Paulus itu tidak mendasar kepada yang diajarkan oleh Yesus sebagai Tuhan kalian. Begitu Bu maksud saya ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil sudut pandang orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi sudut pandang itu baik, boleh. Tapi jangan ngaku-ngaku kalau itu dari Tuhan sampai masuk ke dalam kitab suci. Itu yang berbahayanya Bu kurang lebih seperti itu. Silakan Bang Juma. Bang Juma masih merah. Itu silakan Bang Juma. Bang Juma masih merah. Iya, silakan Mbak Tina yang sudah terbata-bata dari tadi. Entah kenapa kok sama Uniriva malah terbata-bata. Gini ya, yang namanya buku itu ya Ibu Yuni, itu di situ ya Ini Pak, bukan Yuni. Jangan samakan walaupun mereka mirip. Yang ini mukanya lonjong, yang sana peta. Yang namanya buku itu banyak ayat-ayat ya, banyak kutipan-kutipan yang ditulis kembali ya. Di situ ada yang bahasanya negatif, ada yang abu-abu, yang ada yang benar. Jadi jangan kita menyimpulkan satu Alkitab ataupun buku suci itu hanya dengan satu kalimat. Karena di buku itu iblis pun ada kalimat iblis yang jahat. Apakah itu menjadi ukuran kita untuk menyimpulkan bahasa yang ada di Alkitab itu adalah iblis? Tidak seperti itu Kak Uni. Oke, saya dapat poinnya. Terakhir ya. Terakhir tanggapan dari saya. Summary atau formulanya, summary-nya. Ya. Terakhir tanggapan dari saya. Besarkan muka yang mirip Bu Yuni nih, Jul. Besarkan, Jul. Ya, Ibu yang cantik Kak Tina yang terhormat yang membuat kesimpulan yang salah bukan kami. Kalian yang mengatakan bahwa itu adalah holy book. Holy book, buku suci. Kalau seandainya Anda punya parameter terkait tentang holy book ini, sampaikan di sini. Parameter holy book itu apa? Kalau Anda tidak punya parameter tentang holy book, maka buku Tatang Sutarman juga bisa disebut holy book. Ya, holy book itu buku suci.
Dalam definisi, kalau kita bicara kitab suci, kitab yang suci dari kata kataba, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, itu bahasa Arab, diterjemahkan, dimaknai oleh Imam Al-Qurtubi, artinya bukan hanya sekedar buku yang kita pegang, bukan, tapi keputusan Tuhan, kehendak Tuhan yang kemudian disampaikan melalui perantaraan nabinya menjadi wahyu bagi nabinya, diajarkan kepada umatnya, dan ditulis menjadi kitabul Al-Quran yang di dalamnya ada tuntunan, syariat, ada perintah, larangan, baru dikatakan suci. Kenapa? Karena datang dari Tuhan, bukan dari Nabi Muhammad. Tidak ditambahi oleh makhluk Allah, tidak bisa dikurangi. Itulah dikatakan holy book. Standar Al-Quran begitu. Dasarnya mana? Holy book atau kitab suci ini, Al-Quran sendiri punya parameter, dia punya standar, bukan kami yang mengada-adakan. Kalau Al-Quran parameternya dari kami, berarti suka-suka kami. Yang penting kayak gini berarti itu kitab suci. Tidak. Tapi Al-Quran punya parameter untuk dirinya sendiri. Apa kata Al-Quran? Kalau ini datang dari manusia tentu banyak kontradiksinya. Kalau ini datang dari manusia tentu banyak ayat-ayat kitab-kitab yang bisa dipasukan, bisa mengikuti, bisa dirubah-rubah ayat ini. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min misli. Bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Tuhan tidak ada. Kitab apokrifanya Al-Quran ini. Tapi bagaimana dengan kitab kalian? Kitab kalian mengisi di dalamnya dongeng. Hakim pasal 9 ayat 7. Itu kata skolar kalian bahwa itu adalah fabel, yang adalah dongeng. Belum lagi kata skolar kalian juga banyak kontradiksi di dalamnya, banyak kesalahan-kesalahan human error ketika penyalinannya. Kemudian ada pendapat-pendapat orang lain di dalamnya seperti siapa? Pendapatnya Paulus yang mengutip pendapatnya orang-orang pagan Romawi. Lah masalahnya yang membuat kesalahan itu kalian dengan mengklaim bahwa kitab itu suci. Kalau kalian punya parameter bahwa menurut kami kitab suci itu boleh di dalamnya dongeng, boleh di dalamnya adalah kata-kata kotor, kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya seperti punya kuda, ndak apa-apa bagi kami, itu kitab suci. Ya udah, sampaikan di sini. Yang ngajarin kalian begitu siapa? Kan begitu, Bu. Baru kita tahu, oh begitu kitab sucinya orang Kristen. Boleh di dalamnya ada payudara, birahi, buah pelir. Kan begitu, Bu. Enak diskusi kita. Jadi kita saling sepakat aja. Maaf, Al-Quran ndak boleh begitu. Al-Quran adalah kitab suci, bahasanya pun suci, ndak vulgar, ndak kotor. Begitu Bu Tina. Silakan Bu, kalau mau jawab nanti Bang Zuma yang menjawab lagi ya, karena saya rasa saya sudah cukup ya. Makasih. Ini saya perlu hak jawab juga ya Pak Uni ya. Jadi begini Bu Yuni, yang namanya kitab suci ataupun kitab Namanya Yuni terus. Uni, oh ya, yang Oh ya, namanya kitab suci ataupun kitab sama pemaknaannya mengenai membuat sebuah buku. Kenapa dikatakan kitab suci? Karena ini pandangan kita bahwasanya ini terkait dengan agama. Tetapi cara membuat buku itu tetap sama, kakakku sayang. Ya, jadi kalau isinya bagi kami ya. Kalau isinya itu ada mengatakan tadi payudara lah, misalnya segala macam lah, itu jangan dilihat dari letter lead. Tetapi membaca sebuah buku itu adalah dia mengambil summary, ya, kesimpulan dari buku itu. Nah, jadi kalau kita mau mengambil satu ayat, berarti kita tidak mengerti cara membaca sebuah buku. Gitu Kak Uniku yang cantik dan manis. Aduh, udah ngomong payudara muncul Bang Dewa. Kacau. Assalamualaikum Bang Dewa. Oh, udah bisa masuk Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bang Dewa, silakan. Lanjut aja ini. Dewa Bang baru. Zuma, coba Bang Zuma dulu tak sapa. Bang Bang Zuma Zuma udah oke Bang? Lanjut aja dulu, lanjut aja Oke. dulu. Nah, jadi gini, Kak Tina, kembalikan saya ke model besar biar nampak wajahku yang mirip Bu Yuni ini ya. Jadi begini, Kak Tina, kembali saya katakan, Kak Tina jangan curhat. Kami ini bukan tempat curhat, Kak. Saya ini belajar sama Bang Zuma kurang lebih 5 tahun, itu bukan diajarkan untuk tempat curhat orang. Tapi di sini kami sedang mengedukasi publik dengan menunjukkan kepada seluruh alam bahwasanya ketika kalian berbicara tidak punya sandaran, tapi kami punya sandaran. Minimal ketika kita berbicara kita pahami apa yang kita sampaikan di muka publik. Contoh kayak saya nih, saya katakan Al-Quran adalah kitab suci, holy book, ya bahasa Inggrisnya tuh. Kenapa dia dikatakan kitab suci? Kitab kudus. Kitab dari kata-kata ba. Dasarnya apa Uni Rifa? Di dalam Al-Quran ada tuh. Mana ayatnya?
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Loh, bahasa Al-Qur'an ternyata. Betul. Apa artinya? Kata Imam Al-Qurtubi, definisi dari kata-kata ba itu adalah ketentuan Tuhan, hukum Tuhan. Gitu Bu, kalau cara kami bicara ya Bu ya. Berarti apa yang saya omongkan ini ada, ajarannya jelas. Dari siapa itu? Dari ulama saya. Namanya siapa? Imam Al-Qurtubi. Di mana tertulis? Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid pertama. Tuh. Kalau saya seandainya depan dosen Bu, saya diterima nih Bu. Bagus, ada daftar pustakanya. Nah Ibu bicara sandaran Ibu apa? Ibu bilang, wah kalau kitab suci kami mah boleh. Ada kata birahinya, kelamin sebesar punya keledai, buah pelir pecah. Ada lagi birahi di dalamnya, ada kata sundal di dalamnya gitu kan. Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku sedang tidak ada di rumah. Amsal pasal 7 ayat 18. Ohola dan oholiba susunya dijamah-jamah. Bagi kami tidak masalah Kak Rifa, itu tetap suci. Pertanyaan saya Bu, kalau ibu jangankan ya, ini mohon maaf nih, jangankan kitab suci ya Bu ya, buku pendidikan baik itu LKS, pendidikan di sekolah saja, menurut ibu pantas tidak ada kata-kata seperti itu? Nah, kalau ibu bilang pantas ya, ibu buatlah nanti ya seperti itu ya, ngajarin anak-anak ibu ya. Kalau seandainya membuat perumpamaan itu ya nggak jauh-jauh dari kelamin lah misalkannya. Nah di kami itu nggak bisa, karena jangankan untuk dijadikan itu sebagai kitab suci Bu, sebagai karangan lepas saja, karena karya jurnal aja yang diterima oleh dosen, saya akan ditampar sama dosen saya ini. Kau kenapa ini Rifa? Apa yang kau tulis ini? Kok kau bawa? Saya kan mengumpamakan Pak dosen. Umpama saya adalah tentang bagaimana keindahannya ketika seorang adik dan kakak mereka baik sekali berhubungan. Apa perumpamaannya? Ya mereka bersetubuh di dalam kandang domba dan mereka akhirnya tusbol depan belakang. Wah, kok gitu perumpamaannya? Ya saya ngikuti Bible begitu loh. Ketika ada persundalan yang dilakukan sama ohola oholiba, itu pakai bawa-bawa kelamin loh. Itu kan kita harus ikuti standar Tuhan. Tuhan kan begitu keinginannya. Ditampar Bu saya Bu. Nah, apa parameter kakak Tina yang tercantik di seluruh RT-nya ini mengatakan bahwa kitab suci kakak pantas dikatakan kitab suci? Karena di dalamnya ada ajaran-ajaran orang pagan Bu. Ya, kata-kata istilah yang muncul dari agama pagan tuh Hades, ya kan? Tartaros. Itu bukan punya kalian. Yesus mana kenal Hades sama Tartaros? Hades itu adalah nama dewa bawah alam goib yang tempatnya letaknya di paling dasar dunia, yaitu neraka jahanam Bu. Itu diimani sama penyembah pagan. Kok tiba-tiba kemudian di kitab kalian ada Hades? Kok ada Tartaros di kitab kalian? Apakah Yesus betul-betul, jangan-jangan Yesus membenarkan itu bahwa Hades itu adalah penghuni tempat tergelap di palung marijuana gitu yang diimani oleh orang Yunani. Ini yang saya mau Kak Tina itu kalau bicara misalnya, oh kalau menurut saya kitab suci lah, menurut Anda emang Anda siapa? Kan nggak mesti harus didengarkan Anda. Tapi kalau Anda bicara dari sisi akademis misalnya, menurut parameter Bible itu bisa dikatakan suci di dalamnya karena pertama memuat isinya berbagai macam kata-kata yang menjewantahkan bentuk kelamin. Boleh. Di dalam kitab saya itu ada dongeng Hakim pasal 9 ayat 7. Boleh dikatakan suci. Kemudian di dalam kitab saya ada pandangan orang yang keliru. Menurut pendapat orang, Yesus adalah anak Yusuf, padahal bukan. Gosip orang-orang dimasukkan ke dalam kitab Anda, menjelma jadi kitab suci. Pandangan orang yang salah jadi kitab suci loh. Pandangan ahli-ahli filosofi pagan jadi kitab suci. Ya kalau menurut Anda tidak apa-apa ya sudah. Makanya ini kenapa umat Islam tidak akan pernah beriman kepada kitab kalian, mengatakan kitab itu suci. Karena kitab kalian sudah ternoda dalam perspektif kami. Ternoda dengan adanya dongeng, ternoda dengan adanya ajaran pagan, ternoda dengan adanya kata-kata vulgar di dalam, ternoda dengan adanya distorsi kontradiksi di dalam itu, ternoda dengan tidak jelasnya siapa yang membukukan kitab itu. Siapa yang mengkanon kitab kalian? Bu, tolong. Ibu, mohon maaf, Ibu kan mewakili Kristen di sini. Ibu edukasi, kasih tahu kepada Bang Zuma dan kepada saya dan kepada ini yang punya Komal ini bahwa kitab kalian itu punya standar parameter yang memang diajarkan oleh Yesus. Begini loh kitab suci itu. Ajarkan kami Bu, seperti saya mengajarkan Anda parameter kitab suci saya itu datang dari Al-Quran sendiri. Tidak ada kontradiksi, tidak bisa ditiru manusia, kan begitu. Dan terjaga, tidak ada distorsi. Kurang lebih seperti itu, paham nggak Bu? Oke, Kakak Rifa yang cantik dan semakin manis ini. Nah, nggak salah lagi dia, bukan Yuni. makin kesini, ini semakin manis saya lihat kan. Waduh. Sama kayak Bang Juna yang ganteng, ya kan? Jadi Kak Rifa, itu
Udah pastilah kalau abangnya ganteng, adiknya bakalan cantik. Lanjut. Iya, iya. Jadi gini, menurut saya itu adalah semua pandangan Kak Rifa ya. Jadi pandangan Kak Rifa yang dari segi agama Kak Rifa sendiri. Sementara menurut keyakinan kami tidak seperti itu. Kami mempercayai dengan pasti apa yang menjadi keyakinan kami. Sementara Kak Rifa itu membahasnya menurut pandangan dan perspektif Kak Rifa yang kebetulan Muslim. Jadi sebenarnya ini juga pelajaran bagi kita semua ya. Sebenarnya kita tidak boleh mempertentangkan atau mendebat dua server yang berbeda untuk menjadi satu tema ya. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Kecuali kita sepakat. Pertama, kita berdebat ya, tetapi kita menjaga etika gitu. Aturan, misal etikanya itu apa? Menghormati apapun pendapat orang lain. Kalau menurut kita salah, udah di benak kita sendiri kita sampaikan. Aturan apa? Aturan itu mungkin kalau kita memakai datanya yang valid dong. Jangan data yang comot-comot gitu. Ya, yang memang cocok untuk tema ini. Nah, jadi kalau kita memakai aturan dan etika tadi, ya enak kita berdebatnya, Kak Rifa. Saya walaupun Kak Rifa ini dari tadi, Bang Juma tadi juga ngejek, bukan ngejek lah, nggak usah lah ya saya bilang ngejek, mengatakan sesuatu yang mungkin agak apa ya? Saya nggak tersinggung Kak Rifa, ya. Dan saya tidak menghujat kalian. Artinya misalnya saya katakan, wah biar aja kan mereka sendiri yang rugi, cerminan mereka. Saya tidak mau seperti itu. Saya hanya mengatakan apa yang saya yakini menurut saya dan menghargai apa yang diucapkan oleh orang lain gitu, Kak Rifa. Oke, jadi mengenai ini Kak Rifa, biarlah itu menjadi pandangan Kak Rifa ya. Jangan dipaksakan ke kami ya. Kami juga kalau memang nggak bisa kami paksakan. Tetapi mari kita sama-sama menyampaikan. Kak, di sini kita sama-sama menyampaikan. Saya menyampaikan keyakinan saya, kakak seharusnya menyampaikan keyakinan kakak. Bukan malah curhat sama saya. Kan saya sudah bilang, saya ini belajar sama abang-abang saya bukan untuk curhat, bukan tempat curhat. Saya di sini ingin mengeksplor bahwa ajaran Kristen itu punya dasar. Dari tadi ibu ndak jelaskan kenapa kitab kalian bisa dikatakan suci. Ndak ibu jelaskan ke saya. Saya sudah jelaskan kenapa kitab Unirifa bisa dikatakan suci. Karena Al-Quran punya standar terhadap dirinya. Tidak ada distorsi, tidak ada kata vulgar, dan juga tidak dirubah-rubah atau terdistorsi. Kitab kalian gimana? Saya bisa tunjukin. Saya sudah tunjukin tadi. Kitab kalian itu satu memuat isinya dongeng. Ibu cek dulu lah kalaupun ibu tidak percaya. Hakim pasal 9 ayat 7. Ibu buka di Tafsir Yerusalem, Tafsir ND, Matthew Henry, ibu baca itu baik-baik. Kemudian di dalam kitab kalian memuat bahasa-bahasa yang kalau sampai sekarang ini kita gunakan bahasa itu dalam ranah publik dianggap cebel, Bu. Caebul ya. Kenapa? Karena kok frontal kali. Seperti birahi, bersundal, kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya sebesar punya kuda. Itu tertulis indah di kitab Anda, ya. Dan kemudian kalau di Al-Quran, oke, saya tidak bawa parameter saya. Kalau di Al-Quran saya punya parameter nih, ya. Kalau ibu apa? Kenapa kitab ibu bisa dikatakan suci? Udah ibu bilang aja ke kami. Kalau kami tidak perlu bantah itu. Oh gitu, makanya saya katakan, kalau di kitab ibu ada kata-kata seperti itu dianggap kitab suci, ya sudah. Kami bisa apa kami? Itu kan urusan kalian. Kan nggak ada kami paksa-paksa. Kok gitu? Yang jelas akhirnya publik tahu. Seluruh umat Islam tahu bahwa ternyata kitab Kristen dikatakan suci karena ada di dalamnya perkataan-perkataan yang kudus. Apa itu perkataan kudus? Tuhan terkutuk, Galatia 3:13. Ada ucapan kelamin, ada ucapan kasar, itu tetap suci namanya. Nah, itu yang tidak dianggap oleh umat Islam. Kalau kita berbeda, kita sepakat untuk berbeda, tapi minimal jujur dengan diri sendiri. Tolong ajarkan kami bahwa kitab suci kalian itu betul-betul adalah kitab yang boleh memuat kata-kata vulgar seperti itu. Udah itu saja dari saya ya. Saya rasa ibu sudah paham ya. Jangan curhat sama saya, tapi jelaskan saja keimanan Anda. Dan saya tidak akan bantah itu. Curhat. Saya sudah terangkan tadi Kak Rifa ya. Saya tidak ada curhat. Jangan di framing-framing. Ini Bang Zuma udah bisa bicara kayaknya. Bentar. Bu Tina. Ya. Bang Zuma. Bu Tina. Ya. Oke lah, saya bantu ya. Saya juga Kristen, tapi Bu Tina benar yang bilang Kak Uni tadi. Memang banyak kata-kata seperti itu termuat. Nah,
kita bisa bantu Kak. Dua Oh, tim. Siregar mau bantu menjawab apa pertanyaan saya ya? Oke, silakan Iya, Kak. Siregar. Iya, dia tadi nyari narasi, saya bantu lah. Jadi dasarnya itu di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Itu sih Kak Uni. Jadi apapun yang termuat dari dalam kitab itu ya memang semua berasal dari Allah, diilhamkan dari Allah. Nah, itu parameternya ya, itu klaim ya. Nah, tahu tidak, definisi kebenaran itu adalah ketika klaim itu sesuai dengan realitas, maka bisa dikatakan benar. Nah, saya akan membuktikan kepada Anda, Pak Siregar, yang termuat dalam Timotius itu dibantah sendiri oleh kitab Anda. Apa definisinya tadi? Segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci Anda itu datang dari Tuhan. Saya sudah katakan, tidak semuanya. Contoh, ya, Paulus berbicara itu dari pribadinya sendiri mengutip filosofi Yunani. Apa Anda mau bilang bahwa filosofi Yunani ini diilhami oleh Yesus? Sehingga mereka akhirnya bisa mengeluarkan sebuah filosofi, kemudian dikutip oleh Paulus, itu dibenarkan Tuhan Anda karena itu pengajaran dari Tuhan Anda juga. Kan begitu? Kalau memang iya, buktikan bahwa Menander yang saya maksud, Aratus yang saya maksud, Epimenides yang saya maksud itu mengenal Yesus. Atau tolong jelaskan kepada saya bahwa ketika tertulis di dalam kitab kalian sebuah praduga, sebuah gibahan dari orang lain, menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf dan itu datang dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah anggapan orang ini Tuhan yang mengilhamkan kepada orang sehingga Yesus dianggap anak Yusuf, padahal bukan anak Yusuf? Gimana itu? Gimana logika kalian? Ketika yang tertulis semua adalah ilham dari Tuhan, ternyata di dalam kitab kalian ada pendapat orang yang keliru terkait siapa Yesus. Gimana kalian mau menjelaskan itu? Pendapat yang mana Kak Uni? Baca Lukas pasal. Oke, tunggu bentar Uni. Jeda bentar ya. Umar, silakan, ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, ini Umar lagi di rumah sakit ya. Mungkin bisa open cam, Bang Umar. Yono. Mana si Umar nih? Halo. Ini Bang Umar bahas WA bisa nih. Oi, ngomong dulu, oi. Ya, mungkin dari Bang Dewa ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita ya. Ini lagi ini ya, bulan-bulannya banyak orang sakit nih. Umar sakit, mamanya Kang Satria sakit, dan Mana Jul? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bisa open cam Bang Umar? Yuk naksir gua apa Jul? Astagfirullah. Udahlah, malas lah aku. Ya. Ntar Jul. Ya, mungkin Bang Dewa. Ya, ini si Umar ya, terkapar seperti biasa untuk kesekian kalinya. Langganan. Apa Jul? Oke lah. Jadi gimana kondisinya Bang? Udah baikan, kecapean gua sama Bu Darmi kemarin lu ajak debat. Kok aku pula yang kena? Oke lah. Ya, mungkin dari Bang Dewa ada yang mau disampaikan buat saudara kita yang sedang sakit? Ya, Dewa sih mendoakan aja lah untuk kebaikan Umar ya. Mudah-mudahan Umar kembali ke sedia kala. Kita bacakan Al-Fatihah sama-sama untuk kesehatan beliau. Ya mungkin itu aja kali dari Dewa ya. Karena kami masih membutuhkan sosok Umar. Jangan sampai malaikat maut itu datang dulu, nanti dulu gitu loh ya. Jangan Dewa, weh. Belum nikah weh. Iya. Ya maksudnya seperti itu. Ya, itu aja. Lanjut Bang Juma. Oke, Tapi boleh nggak Dewa iklan sebentar? Boleh. Tapi nggak usah lah, Bang Juma nggak enak aja. Nanti aja Dewa izin pamit aja. Silakan dilanjut aja ke semuanya. Dewa doakan untuk kesehatan Bang Umar selalu, dan Dewa doakan juga untuk kesehatan kepada Bang Juma, kepada semuanya yang ada di sini semua. Itu aja mungkin dari Dewa. Ya, lanjut. Ya, udah bisa Bang Dewa? Mungkin teman-teman rindu suaranya.
Kok Bang Dewa? Bang Juma, halo, monitor. Ya, shalom Bang Karen ya, dari tadi belum ngomong juga. Ya, mungkin silakan lanjut dulu nih, kalau gitu. Ya, Bang Zuma belum ya. Kalau saya silakan, Bang Siregar boleh, Bang Tina Kak Tina boleh, Bang Karen juga boleh, silakan. Saya tetap sebenarnya saya menanggapi argumen aja ya, walaupun itu lari dari tema ya. Tadi kan Kak Tina yang bilang klaim, dan klaim itu harus dibuktikan gitu. Dan saya pengen Bang Siregar nih masih Kristen. Tapi dia tidak menuhankan Yesus, teman-teman. Dan saya membawa ranah kritik teks ke hadapan Bang Siregar ini. Dimana menurut saya tadi, kalau kita berdasarkan imani, kalau Bang Siregar bilang, pokoknya kitabnya berbunyi begini. Segala yang tertulis itu pokoknya ilham Tuhan deh. Ya udah, bagi saya percaya itu. Nah, itu masuk ke dalam ranah imani. Ya, imani. Nah, jadi itu hak kalian, tidak perlu masuk ke ranah debat atau diskusi. Bagi saya itu di sisi-sisi inilah kita akan menunjukkan toleransi kita bahwa itu urusan kalian. Tapi karena kalian sudah berhadapan dengan kami di ranah debat atau di ranah dialektika ini, maka kami akan menuntut klaim itu bisa nggak dibuktikan. Karena sebuah klaim itu tidak akan bisa menjadi kebenaran kalau tidak ada pembuktiannya. Kecuali kita sepakati dulu proposisi bahwa klaim itu datang dari Tuhan yang memang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Contoh, akulah Allah. Secara material tidak bisa kita tunjukkan. Tapi Allah perintahkan, cari tahu dengan cara apa? Lihat Al-Quran ini. Kalau Al-Quran ini bersalahan berarti bukan aku yang Allah. Sesimpel itu.